Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Mantan Ketua MUI Seitualang Raso Tanjung Balai Sulaiman Marpaung akan menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Lantas bagaimana penyelidikan polisi terkait latar belakang unggahan Sulaiman tersebut? Apakah unggahan itu bisa dikategorikan sebagai bentuk penghinaan? Kita akan membahas persoalan ini secara tuntas bersama Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiono dan juga juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidoi. Pak Awi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Abiani Male. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Mas Duki, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mas Duki, saya akan ke Anda terlebih dahulu. Apakah informasi mengenai unggahan ini sudah sampai ke Pak Wapres Ma'ruf Amin dan bagaimana reaksi dari beliau? Ya, informasi itu terupdate sejak dari awal. Kita secara periodik melaporkan kepada Kiai Ma'ruf Amin. Karena Kiai Ma'ruf Amin juga membaca sendiri di berbagai berita soal itu. Sehingga sampai saat ini pun, sampai sore tadi saya juga melaporkan kejadiannya seperti apa. Termasuk misalnya tadi sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Itu juga Kiai Ma'ruf juga sudah tahu. Sejauh ini bagaimana respon beliau atas unggahan tersebut? Respon beliau ya karena memang ini sudah ada proses hukum ya berdasarkan laporan yang disampaikan oleh bagian dari umat yang keberatan ya. Jadi GP Ansor di mana di Tanjung Balai sana. Maka ya kita mengapresiasi lah terhadap apa yang dilakukan GP Ansor. Dan apalagi kemudian sebagaimana kita ketahui pihak polisi juga meresponnya dengan baik. Melakukan langkah-langkah dengan cepat ya. Sebagaimana dalam berita hari ini, nah itu juga sudah diperiksa, ditahan dan seterusnya. Saya kira kita mengapresiasi terhadap pihak kepolisian yang melakukan langkah-langkah dengan sangat cepat ya. Jadi Kiai Ma'ruf saya kira sebagai Wapres mengapresiasi itu. Tetapi Kiai Ma'ruf sebenarnya tidak dalam rangka untuk soal ini menyoal terlalu jauh seperti itu ya. Karena Kiai Ma'ruf sering ya menghadapi persoalan-persoalan seperti ini di media sosial. Termasuk yang terakhir misalnya ada isu mengenai mundur, mau diganti dan seterusnya seperti itu. Sehingga ini apalagi kira-kira dia biasanya mendiskusikan bersama kami. Kira-kira seperti itu aja. Kalau kritik mungkin yang membangun atau kemudian kritik masukan dalam posisi beliau sebagai Wapres biasa. Tapi apakah unggahan Sulaiman kali ini bisa masuk dalam bentuk penghinaan bagi Anda sebagai jubir atau bahkan langsung bagi Pak Wapres sendiri? Kalau bagi saya itu jelas itu. Saya kira jelas penghinaan yang luar biasa. Karena begini, Kiai Ma'ruf ini ada tiga predikat ya yang melekat pada dirinya. Yang pertama beliau itu adalah Rois Am PBNU ya. Kemudian dia mundur karena jadi calon wakil presiden dan Allah menakdirkan kemudian terpilih gitu ya. Sebagai Rois Am PBNU beliau sangat dihormati karena itu adalah posisi puncak di dalam keulamaan ya di dalam NU gitu ya. Jadi posisi yang saya ingin saya tekankan, beliau itu adalah posisi puncak keulamaan yang sangat dihormati di dalam Nahdlatul Ulama. Ulama itu artinya orang yang banyak ilmunya dan kata Nabi warasatul anbiya, itu adalah pewaris Nabi. Lalu kemudian ada kata-kata yang sangat menurut saya sangat tajam ya, menyinggung banyak perasaan orang ya. Jangan kau jadikan dirimu seperti ulama ya, tetapi kenyataannya kau penjahat agama. Saya kira ini sebuah kata-kata yang sangat tajam, sehingga banyak orang keberatan dengan kata-kata ini. Dengan kata-kata itu, karena baik. Dari kata-kata ini secara implisit, dia itu sudah menghakimi. Seakan-akan Kiai Ma'ruf itu adalah penjahat agama. Coba bayangkan orang yang sangat dihormati di kalangan Nahdlatul Ulama dituduh sebagai penjahat agama. Dan beliau juga adalah seorang yang di dalam Majelis Ulama Indonesia yang mewadahi seluruh organisasi perwakilan dari umat Islam dan ormas-ormas. Beliau adalah ketua, beliau adalah ketuanya gitu.
Itu yang kedua predikannya. Yang ketiga adalah wakil presiden sebagai lambang negara, orang nomor 2 di negeri ini. Iya. Jadi ini saya kira menurut saya perlu ya didalami kok bisa ada muncul kata-kata seperti itu. Oke. Mengklaim ini kan secara implisit mengklaim bahwa dirinya itu menghakimi, ya seakan-akan saya benar dan Kiai Ma'ruf itu adalah penjahat agama. Ini saya kira suatu hal yang Baik, Pak Basuki, kita langsung tanya sejauh ini dari penyelidikannya seperti apa, Pak Awi? Apa sebenarnya latar belakang dan juga motif unggahan yang dilakukan oleh Sulaiman Marpaung ini, Pak Awi? Iya, setelah tadi pagi dilakukan penangkapan, penyidik melakukan interogasi dan dari sana memang didapatkan keterangan bahwa kenapa yang bersangkutan itu mengunggah di akun Facebook Oliver Lemon S tentang tadi yang disampaikan oleh Mbak Aviani, terus kemudian dari Pak Mas Duki juga tadi sudah menyampaikan dan disandingkan adanya gambar dari Wapres dan gambar kakek Sugiono. Dari situ tersangka mengakui bahwasanya merasa kecewa terkait dengan pernyataan Pak Maruf Amin di channel YouTube. Dijelaskan mungkin pernyataan yang mana yang dianggap sebagai sebuah kekecewaan bagi pelaku? Dari barang bukti yang kami sempat lihat, memang ada tayangan YouTube yang di sana memberitakan terkait dengan Bapak Wapres yang menyebutkan budaya K-pop, drama Korea yang menjadi aspirasi anak muda Indonesia. Dari situlah yang bersangkutan merasa kecewa. Oke, baik. Bapak-bapak, kita harus jeda. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Dan pemirsa, kita akan elaborasi lebih jauh kenapa kemudian Baris Krim Polri yang langsung turun tangan. Apakah karena ini kaitannya langsung dengan Wakil Presiden? Tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan dialog ini. Saya kembali ke Pak Awi. Pak Awi, ada yang mempertanyakan kenapa yang turun tangan langsung dari Baris Krim Polri. Apakah karena ini kaitannya dengan Wakil Presiden Maruf Amin? Begini Mbak Aviani, jadi setelah mencuat ini pemberitaan di media sosial, kami memang sempat komunikasi dengan penyidik-penyidik di Baris Krim, di Polda Metro. Kemudian dari sana memang hasil evaluasi tim siber memang kasus ini menjadi atensi publik karena memang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan SARA. Sehingga pertimbangan itulah maka Baris Krim langsung mengambil alih, yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri. Pak Awi, ancaman hukuman apa bagi pelaku, Pak Awi? Pelaku kita kenakan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 45A ayat 2, kemudian junto pasal 28 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Setelah ditangkap dan kemudian ditahan oleh pihak kepolisian, bagaimana reaksi dari pelaku sendiri saat ini? Saat ini masih dalam perjalanan dari bandara menuju Baris Krim. Tentunya ya yang bersangkutan setelah dilakukan penangkapan ya merasa menyesal. Namun demikian kita tetap proses, kita punya waktu 1 kali 24 jam. Nanti bagaimana yang bersangkutan dilakukan penahanan atau tidak ditahan tentunya nanti semua adalah kewenangan dari penyidik. Oke, baik Pak Awi, terima kasih Pak Mas Duki. Ini ternyata update terbarunya di laman Facebook ada permintaan maaf dari pelaku kepada Pak Ma'ruf Amin. Bagaimana tanggapan Pak Ma'ruf sendiri? Kalau Kiai Ma'ruf dari awal kan sebenarnya seperti yang sudah saya tegaskan tadi tidak mempersoalkan masalah ini, tapi ini kan berangkat dari aduan yang dilakukan oleh GP Ansor gitu. Dan seperti apa yang saya nilai tadi bahwa memang
ada problem yang cukup serius dari apa yang dia katakan. Itu sangat tajam, sangat menyinggung, mungkin bukan perasaan Kiai Ma'ruf lah ya. Kalau Kiai Ma'ruf mungkin ya dengan wise-nya mungkin tidak terlalu mempersoalkan itu. Tapi saya kira pengikutnya Kiai Ma'ruf banyak sekali, dan itu mempersoalkan, termasuk misalnya yang telepon ke saya juga ada yang ingin mengadukan juga ke Bareskrim dan seterusnya, itu ada banyak yang seperti itu dia lakukan. Makanya saya kira apa yang dilakukan oleh GP Ansor itu merupakan pembuka kartu agar masalah ini bisa diselesaikan. Tidak ada kemarahan, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama-sama. Dan alhamdulillahnya bahwa ini semuanya ditangani, sehingga dengan demikian masyarakat saya kira lebih tenang, umat di Nahdien, di MUI dan yang lain-lain juga merasa tenang, tidak ada masalah dengan ini. Dan ini saya kira kalau diproses, saya kira ya monggo silakan aja pihak seperti tadi Pak Awi katakan tadi. Nah, tinggal hubungannya antara pihak Ansor dengan pihak kepolisian lah seperti apa. Jadi tidak ada langkah hukum yang akan ditempuh khusus dari pihak Wapres ya, Pak Masuki? Tidak ada. Kalau dari pihak Wapres saya kira tidak ada, tapi lebih kepada seperti masyarakat yang sudah melakukan itu. Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Awistiono dan juga Pak Masduki Baidowi atas waktu dan diskusinya di Prime Time News. Kita nantikan bagaimana update terbaru dari proses hukum yang berjalan.